Nah, selanjutnya untuk menguatkan atau supaya kalian tahu lebih dalam pencemaran udara, Bapak akan mempresentasikan yang materi pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah kondisi di mana udara di suatu wilayah menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat kimia, partikel padat atau mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Pencemaran udara dapat berasal dari berbagai sumber termasuk aktivitas manusia dan alamiah. Nah, itu untuk pengertian pencemaran udara. Nah, penyebabnya sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu emisi kendaraan bermotor, yaitu keluar melalui knalpot yang mengandung senyawa kimia bahaya hasil dari proses pembakaran bahan bakar. Adapun senyawa bahaya itu diantaranya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikel mikrotimbal. Nah, penyebab kedua yaitu deforestasi atau penggundulan hutan. Untuk keperluan pertanian, pembangunan infrastruktur, dan industri, mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara sehingga meningkatkan kadar CO2 dalam atmosfer. Untuk penyebab yang ketiga yaitu ada proses industri. Jadi proses industri dan manufaktur menghasilkan emisi gas, asap, dan limbah kimia. Kayak yang tadi digambar itu juga salah satu penyebabnya. Yang mencemari udara, aktivitas ini termasuk proses produksi, pembakaran bahan bakar, dan penggunaan bahan bakar kimia. Nah, untuk yang keempat yaitu seperti aktivitas pertanian, pemakaian pupuk, dan penggunaan bahan kimia pertanian dapat menghasilkan amonia atau NH3 dan senyawa nitrogen lain yang dapat berkontribusi pada pencemaran udara. Nah, untuk dampak pencemaran udara bagi kesehatan itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada gangguan pernapasan. Paparan terhadap polutan udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, sesak napas, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua yaitu penyakit jantung. Polutan udara dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan tekanan darah tinggi. Nah, itu untuk kesehatan. Nah, untuk dampak pencemaran udara bagi lingkungan itu ada dua. Sebenarnya ada beberapa macam, cuma Bapak di sini menampilkan dua. Yang pertama pemanasan global. Emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan peningkatan suhu global, perubahan iklim, dan fenomena cuaca ekstrim. Nah, yang kedua yaitu ada kerusakan ekosistem seperti yang tadi kalian dipaparkan di jawaban LKPD kalian. Itu juga pencemaran udara dapat merusak ekosistem darat, perairan, dan mengancam keberlangsungan spesies flora fauna dan mengganggu keseimbangan ekologi secara keseluruhan. Nah, untuk cara mengurangi udara kan sudah disebutkan tadi ya, kayak penghijauan, pengurangan dan daur ulang sampah, pemberlakuan hukum, pendidikan, dan kesadaran. Nah, itu supaya kita dapat menghirup udara segar lagi atau ya tidak terjadi pencemaran udara lagi. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan. Di sini aja. Iya, di sini aja. Jadi, menurut saya kesimpulannya yakni pencemaran udara itu merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif yang luas terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Dan berbagai asap pencemaran seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, dan kabut asap itu terus menyumbang terhadap lingkungan tersebut. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Zia. Apakah ada kendala saat melakukan pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Apakah kalian nyaman dengan kelompok kalian tadi? Ya, nyaman. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian pelajari tentang materi pencemaran air untuk minggu depan. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.